Kalau dia sebagai manusia pertama, betul. Dia sebagai nabi, itu salah kaprah. Di dalam Al-Quran, ya memang ada kesamaan, tapi ada juga perbedaan. Ada kemiripan ya, dari teks-teks Arab maupun di dalam Alkitab. Lebih details adalah ketika penciptaan Adam itu dituliskan dalam teks-teks Hebrew. Bidang Jewish and Biblical Studies. Beliau akan membantu kita memahami perbedaan cara pandang Adam dari 3 perspektif iman, Kristen, Yahudi, dan Islam. Shalom Pak Arif, selamat datang di Diaspora TV Talk Show. Shalom lagi Pak Martin, ketemu Terima lagi. kasih sudah hadir di Sama-sama. Diaspora TV. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Pak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mengalami anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami akan berbincang-bincang mengenai Adam yang ada di Alkitab dari perspektif 3 agama, baik Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Kami mohon Tuhan memberkati dan memimpin kami, khususnya hamba-Mu yang menjadi narasumber, Bapak Pendeta Arif Mirjaya. Berkati kami semua dan juga God lovers yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God lovers, jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang diberkati. Jika baru pertama kali mampir, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Diaspora TV juga hadir di TikTok, Instagram, dan Facebook. Baik, mari kita mulai diskusi hari ini. Pak Arif, banyak orang Muslim percaya bahwa Adam adalah nabi pertama dan manusia pertama. Tapi bagaimana sebenarnya kisah penciptaan Adam menurut Alkitab? Ya, kalau dia sebagai manusia pertama, betul. Tapi dia sebagai nabi, itu salah kaprah. Ya. Oh, dia bukan nabi ya? Kan di zaman dia belum ada konsep kenabian. Nah, ini menarik ya. Ya. Jadi, kalau kita mengatakan adalah fungsi kenabian, Adam waktu dia diciptakan pertama kali, belum ada manusia lain. Iya. Ya, nabi untuk siapa dia diciptakan ya? Bahwa dia manusia pertama, betul. Iya. Nah, yang pertama menulis tentang Adam adalah orang-orang Ibrani, karena Adam bahasa Ibrani. Artinya adalah manusia. Ya, Adam ya. Nah, artinya kalau kita mau belajar tentang Adam ya, kembali lagi ke dalam teks-teks Ibrani. Ya kan, tentang siapa dia, siapa Adam dan nature-nya dia, bagaimana dia diciptakan ya. Nah, itu saya pikir itu sangat penting kita untuk paham ya, bahwa ada referensi teologis dan historis tentang dia. Gitu, dalam tradisi Ibrani dan dalam tradisi Kristen. Ya. Nah, kalau Adam merujuknya ke Perjanjian Lama yang diakui oleh agama Yahudi dan juga Kristen. Betul. Nah, kalau versi Al-Quran, menurut Al-Quran, Adam itu bagaimana bisa muncul dan diciptakan? Ya, dalam Al-Quran ada beberapa kronik ya tentang penciptaan Adam. Nah, yang pertama itu yang bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr. Ya, dalam surah Al-Hijr diceritakan pada waktu Tuhan memerintahkan para malaikat, ya, mengumpulkan para malaikat, ya, dan kemudian dia berkata bahwa aku menciptakan manusia ya, dari tanah liat yang diberi bentuk katanya. Ya. Nah, dalam kronik itu diceritakan ada pertanyaan dari malaikat ya. Nah, ini menariknya yang dikumpulkan adalah para malaikat. Ya. Jadi nggak ada itu iblis, setan, itu nggak ada tuh. Jadi pada waktu itu yang dikumpulkan adalah para malaikat. Nah, ada pertanyaan gitu. Kenapa dia menciptakan lagi satu makhluk yang nantinya akan merusak bumi? Ya, gitu. Jadi malaikat mungkin udah tahu nih bahwa buat apa? Itu Adam nanti akan jatuh dalam dosa gitu ya. Sudah tahu, udah nggak cuma itu aja, akan merusak bumi katanya. Ya. Jadi pertanyaan yang sama ya, untuk apa Allah menciptakan lagi satu makhluk? Ya, untuk apa? Ini pertanyaan buat kita semua nih. Kenapa kita diciptakan? Manusia itu diciptakan. Ya. Kalau kita diciptakan hanya untuk menyembah Dia, bukankah gunung-gunung tidak pernah lalai menyembah Dia? Ya, bukankah bintang-bintang ya, di langit tidak pernah lalai menyembah Dia? Kenapa Allah menciptakan lagi satu makhluk yang Dia tahu pasti lalai, bahkan bisa merusak bumi? Nah, ini hakikat penciptaan kita harus paham ini. Ini menarik ya, karena ini juga salah satu hal yang membawa saya kepada pemahaman tentang manusia. Ya, ada pepatah dalam bahasa Arab, awaludin ma'rifatullah.
Marifatullah, marifatul insan. Kalau mengenal Allah, kamu mengenal manusia, katanya. Wah, itu menarik ya. Kenapa begitu? Jadi dalam surat Al-Hijr itu, ketika kemudian Tuhan menciptakan itu, ya, dan Tuhan memerintahkan seluruh malaikat bersujud kepada Adam. Dalam Al-Quran ya, semua bersujud kecuali iblis. Loh, kok bisa tiba-tiba muncul iblis? Padahal yang dikumpulkan adalah malaikat. Nah, kitab tafsir dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa iblis itu asalnya adalah Sayyid al-Malaikat, pemimpin para malaikat katanya. Ya, namanya adalah Azazil. Di Quran, di Al-Quran. Ya, itu merujuk di tafsir, dalam kitab tafsir. Merujuk ini ya, Lucifer. Merujuk kepada kita Lucifer ya. Nah, dalam teks aslinya itu dalam teks Ibrani Hilal. Ya, dalam bahasa Arabnya itu Azazil ya. Gelarnya dia Sayyid al-Malaikat, pemimpin para malaikat. Ya. Jadi dia akhirnya kemudian dia menjadi iblis. Iblis itu adalah gelar. Ya. Iblis itu gelar karena kata iblis dari kata ablasa, yang melampaui batas. Nah, Azazil ini malaikat yang jatuh ke dalam dosa ya, mendapat gelar ablasa mirrahman, yang melampaui batas dan kehilangan rahmat. Nah, itu dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat itu. Disitulah muncul kronik peperangan. Peperangan besar antara Tuhan dengan iblis. Ya. Nah, sementara Adam ketika diciptakan, dalam surat Al-Hijr itu diceritakan Tuhan berfirman, "Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi miruhi," katanya. Dan pada saat ketika aku sawaituhu, dari kata mutassawa. Kata dasar itu sawaya. Sawaitu artinya segambar. Ya. Walaupun kalau kita pakai Google Translate itu lebih agak ngaco artinya. Karena Google Translate mengartikannya sebagai equal. Ya, nah, kita harus paham ini adalah klasik Arab. Jadi kitab Arab klasik yang ditulis 1500 tahun yang lalu ditulisnya. Arti harfiah yang lebih tepat itu bukannya equal tapi segambar. Ya. Nah, ini menarik ya. Tapi dalam terjemahan kita ditulisnya kata faiza sawaitu, kata sawaituhu itu adalah sempurna. Ya, gitu ya. Nah, lalu kemudian Tuhan bilang wa nafaktu, aku hembuskan. Naf itu hembusan. Dalam bahasa Ibrani, naf juga artinya adalah jiwa. Nefes, ya, hembusan dan jiwa. Dari kata naf juga muncul kata nafsu, muncul kata nafas juga ya. Wa nafaktu fihi, kepadanya, miruhi katanya. Tuhan bilang rohku. Wah, ngeri ya. Hanya kepada manusia Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, roh kehidupan. Jadi di dalam kita ada roh Allah. Waduh, ini dahsyat nih. Kalau menurut saya ya. Kenapa? Ya nggak ada roh setan, nggak ada roh iblis, tapi ada roh Allah. Bahwa roh di dalam kita jauh lebih besar daripada roh dunia, ya kan? Ada roh Tuhan di dalam kita. Wah, di situ saya dibuka tuh, ya, tentang penciptaan. Nah, jadi dalam kronik itu ditulis begitu. Nah, dalam Alkitab kita dijelaskan ya bahwa Adam diciptakan pada hari yang ke-6, ya, pada penciptaan ya. Jadi hari ke-7 kemudian Tuhan beristirahat. Ya, nah. Diceritakan di situ ya bahwa kata Adam itu adalah berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah manusia. Ya. Manusia itu dari bahasa Ibrani. Ya, diserap dalam bahasa Arab. Ya. Nah, kita belajar di situ kalau begitu apa hakikat manusia? Kenapa ya, Tuhan menciptakan kita manusia? Ini misteri yang sebenarnya harus dipahami dan didalami di semua agama. Ya, kenapa? Ya. Nah, lalu kemudian kita tahu bahwa kemudian Adam ditempatkan di Taman Eden. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih kronik di dalam Al-Quran ya, memang ada kesamaan tapi ada juga perbedaan. Ya, ada kemiripan ya dari teks-teks Arab maupun di dalam Alkitab. Ya. Nah, tapi kita lebih jelas, lebih details adalah ketika penciptaan Adam itu dituliskan dalam teks-teks Hebrew, dalam teks-teks Ibrani ya, Ibrani klasik ya, kita boleh bilang ya, itu lebih jelas diceritakan di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman. Iya. Jadi inilah kisah Adam dilihat dari agama Yahudi, Kristen dan Islam. Ya. Nah,
Dalam Islam, Adam adalah manusia pertama sekaligus nabi pertama, tidak membawa dosa turunan, dan memiliki pengetahuan khusus dari Allah. Dalam Kristen, Adam adalah manusia pertama tapi bukan nabi. Ya. Dan dosa Adam mempengaruhi seluruh umat manusia. Ya. Pak Arif, tolong jelaskan perbedaan teologis ini dan implikasinya bagi pandangan tentang manusia dan dosa. Ya, sebenarnya tidak secara jelas tertulis tentang dosa turunan ya di dalam teologi Islam dan tidak mengakui konsepsi itu. Ya. Tetapi ya kalau kita balik lagi ya kita akan paham sebenarnya ada kata yang menggambarkan sebuah keadaan berdosa. Ya, jadi kata dosa itu ada beberapa kata dalam bahasa Arab dalam Al-Quran yang banyak dipakai. Ya. Nah, nature-nya dia dulu pertama kita bahas sebagai manusia. Ya. Kalau sebagai nabi, ya jelas-jelas nggak ada referensinya. Ya. Di dalam teks Ibrani ataupun dalam teks Kristen. Ya, tidak ada referensi dia sebagai nabi. Ya. Nah, di dalam Islam, ya karena dia dianggap nabi pertama. Gitu ya. Nah, konsepsinya awalnya adalah dia adalah manusia. Karena kata Adam adalah manusia, bukan anbiya. Ya. Ini yang patut dipahamin. Yang berikutnya adalah tentang dosanya. Ya. Nah, dosa di dalam Al-Quran itu ada beberapa kata yang dituliskan. Yang paling banyak itu yang pertama itu ada khatat dalam bahasa Ibrani. Khata'ah. Ya, khata'ah atau khatat dalam bahasa Ibrani. Ya. Ya, jadi khatat atau khata'ah itu artinya keluar target. Ya, jadi dosa itu ketika kita nggak tepat sasaran. Ya. Kalau di ini hamartia Yunani ya. Ya, gitu ya. Nah, ketika kita nggak tepat sasaran Tuhan, kita sebenarnya berdosa. Ya. Harusnya kita tepat sasaran, jadi kita nggak tepat sasaran. Nah, kata yang sama, kata ablasa juga artinya dosa yang melampaui batas. Ya, kata itu yang disematkan kepada iblis, malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu. Dosa pertama bukan Adam, ya, tapi kejatuhan malaikat menjadi iblis. Ya, makanya katanya ablasa, ya, melampaui batas, gitu ya. Nah, yang kedua yang banyak dipakai itu adalah jarmun. Ya, jarmun itu artinya memutus hubungan. Ya. Nah, dalam bahasa Ibrani kata yang sama juga dipakai. Ya, bahwa sungguhnya tangan Tuhan bukan tidak kurang panjang untuk menyelamatkanmu, tapi dosamu lah yang memisahkanmu dari Tuhan. Ya. Jadi dosa itu memisahkan kita dari Tuhan, jarmun. Ya. Nah, lalu jarmun itu juga punya makna yang kita itu istilahnya apa ya, memberontak ya, terhadap Tuhan. Nah, yang berikutnya yang juga banyak dipakai dalam Al-Quran itu adalah zambika. Ya. Itu menggambarkan keadaan kita. Nah, ini penting nih ya, buat memahami dosa turunan. Ya. Keadaan kita apa? Ya, berdosa, keadaan kita, zambika. Artinya dosa di masa lalu, sekarang, dan akan datang. Loh, akan datang kan belum terjadi. Kok udah dianggap kita udah berdosa? Ya, ini menggambarkan nature-nya kita. Menggambarkan state of being, status kita, keadaan kita. Ya, makanya kalau kita dipahamin bahwa dosa itu dua nature-nya. Pertama, state by action. Tindakan kita tadi melampaui batasnya Tuhan, tindakan kita keluar dari targetnya Tuhan, tindakan kita memutus hubungan dengan Tuhan, ya, tindakan kita untuk melanggar firman Tuhan. Ya. Itu state of action kita nih. Itu yang dilakukan Adam. Ya. Ketika Adam melakukan itu, nature-nya dia harus keluar dari kemuliaan Tuhan. Padahal tadinya dia tinggal bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Saat dia belum berbuat dosa, dia tinggal dalam kekekalan dalam kemuliaan Tuhan. Ketika dia berbuat dosa, dia keluar dari kekekalan. Artinya setelah dia berbuat dosa, maka dia mati. Menunggu kematian. Ya. Karena upah dosa adalah maut. Ya. Artinya kalau dia nggak berdosa, dia akan kekal hidup. Tapi karena dia berbuat satu dosa, dia harus keluar dari kemuliaan Tuhan dan menunggu mati. Jadi upah dosa adalah maut. Ya. Nah, konsekuensi dari dosa adalah kematian. Nah, itu membuat keadaan kita ya, jadi berdosa. Tadinya tinggal dalam kemuliaan Tuhan, sekarang keluar dari kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga nature kita menjadi berdosa. Oleh karena itu, nature kita, keadaan kita, state of being kita berdosa, kita cenderung melakukan dosa lagi. Nah, anak kecil ketika dia berbohong, yang ngajarin siapa? Dia berbohong. Ya. Karena nature orang tuanya udah berbohong, ya,
anak kecil dalam keadaan yang sama. Padahal dia lahir nggak kenal itu bohong. Ya, belum ada tindakan dia berbohong. Tapi karena nature-nya dia sama, udah dalam keadaan berdosa, cenderung untuk berbuat dosa. Itu di situ kemudian kita belajar bahwa walaupun secara doktrin Islam tidak mengajarkan tentang dosa turunan, tapi sebenarnya secara teologis ada penulisan tentang itu. Ada pemahaman tentang itu. Ada, hanya tidak diajarkan. Itu. Ya. Nah, implikasinya apa ketika doktrinnya tidak mengajarkan dosa turunan? Karena doktrinnya tidak mengajarkan dosa turunan, maka di dalam Islam tidak butuh penebusan dosa. Karena itu hanya state of action, tindakan, bisa dibayar dengan tindakan juga. Makanya dosa dianggap bisa ditebus dengan amal soleh. Doktrinnya begitu. Ya. Karena akar dia. Ya. Tidak mengakui bahwa ada dosa turunan. Ya. Jadi pemahamannya dosa bisa dibayar dengan perbuatan baik. Iya. Makanya nanti akhirnya ditimbang gitu ya. Betul. Padahal ada hadis yang mengatakan lan yu'khilu ahadan amaluhu ila jannah. Bahwa amal perbuatanmu tidak bisa membawamu ke jannah. Satu pun amalnya. Nah, ini sebenarnya udah ada di situ. Kontradiksi padahal. Betul, makanya saya katakan doktrin. Ya, doktrinnya mengajarkan yang berbeda daripada hakikat di dalam teksnya. Iya. Begitu. Ya. Tidak secara eksplisit, tapi ada secara implisit. Ada secara implisit. Di dalam Al-Quran. Ada. Iya. Oke. Baik, Pak Arief, terima kasih penjelasannya. Bagaimana kita memahami konsep Taman Eden atau surga bagi Adam dan Hawa dalam Islam dan Kristen? Terutama terkait tujuan, hakikat pohon terlarang, dan konsekuensi pelanggaran mereka. Ya, nah ini menarik ya. Di dalam teks Quran, dalam teks bahasa Arab klasik ya, Taman Eden itu ditulis Firdaus. Oh, Firdaus. Ya, Firdaus ya. Firdaus itu sebenarnya serapan dari bahasa Persia. Itu bukan bahasa Arab asli, tapi bahasa Persia diserap ke dalam literasi bahasa Arab. Ya. Firdaus itu artinya taman yang indah. Firdaus ya. Nah, dalam bahasa Ibrani Eden disebutnya ya. Nah, Firdaus diserap ke dalam bahasa Inggris jadi paradise. Dari bahasa Persia, ya, taman yang indah. Satu itu. Jadi Adam dan Hawa diciptakan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam taman yang indah. Ya. Dan semuanya sudah ada di sana. Itu menggambarkan bahwa dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Dia tidak usah berpeluh untuk menghidupi dirinya. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan. Ya, dia tidak usah bersusah payah. Ya, dia tidak usah, karena pada waktu itu kalau kita baca dalam Alkitab, ya, justru ketika karena engkau berdosa, terkutuklah tanah. Ya, akhirnya manusia harus bekerja, bersusah payah menghidupi dirinya karena tanah sudah terkutuk. Tapi di Taman Eden, sebelum ada dosa masuk, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, itu menggambarkan yang satu hidup karena kasih karunia. Tapi kalau kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kita hidup karena usaha sendiri. Dengan susah payah. Dengan susah payah berpeluh ya, karena debu tanah lah itu makanan, sampai seperti si iblis ular dikutuk, debu tanah jadi makanan. Ya, karena tanahnya sudah terkutuk, dimakan lagi oleh si ular kan. Nah, lalu di Taman Eden inilah, di Firdaus inilah ya, Tuhan memberikan otoritas. Ya, memberikan tanggung jawab dan tugas. Ya, fungsi, tanggung jawab, tugas sama manusia ya. Nah, disitulah kita belajar sebenarnya ya tentang kasih karunia Tuhan dan bagaimana kita hidup dengan kasih karunia dan menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas. Yang luar biasa lagi adalah status kita. Status kita. Ya, kalau dalam teks kitab Nabi Yesaya, Tuhan bilang ya, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ya, kita semua bilang, untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjadi penguasa, agar kita berkuasa. Ya, itu pekerjaan kita tuh, berkuasa atas hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Tapi bukan alasan Tuhan menciptakan kita. Ya. Dalam kitab Nabi Yesaya disebutkan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Jadi manusia ini gambaran kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Malaikat sekalipun. Ya. Makanya kata-katanya bahwa aku hembuskan rohku, nafas kehidupan dalam manusia. Roh Allah ada dalam kita sejak semula. Kita adalah wajah kemuliaan Tuhan. Tapi karena dosa,
kita kehilangan wajah kemuliaan Tuhan dan kita nggak mengenal diri kita. Bahkan kita nggak tahu status kita. Ya, hanya kepada manusia Tuhan itu menghembuskan rohnya. Dia tidak menghembuskan itu ke hewan-hewan. Dia tidak menghembuskan ke pohon-pohon. Hanya kepada manusia. Sangat menarik ya. Ini yang harus kita pahamin, nature-nya. Nah, Pak Arief, kan di Alkitab ada kisah tentang pohon terlarang. Apakah ini di Al-Quran ada juga? Ada juga cerita tentang itu. Ya. Nah, jadi ini yang sering jadi pertanyaan tentang dosa. Ya. Banyak orang berpikir dosa pertama adalah Adam. Bukan. Dosa pertama adalah kejatuhan malaikat. Yang kemudian berubah jadi iblis. Iblis ini datang sebagai ular yang menggoda Adam dan Hawa. Ya. Nah, yang pertama digoda siapa? Hawa. Ya. Tentang apa? Tentang buah. Ya, yang tidak boleh dimakan. Pertanyaannya satu. Ya, kenapa Hawa bisa lalai? Ya. Menarik ya, dalam Alkitab, teks Hebrew, waktu Tuhan memberikan perintah, semua boleh kau makan, kecuali Hawa belum ada. Oh, belum diambil dari rusuknya Adam. Perintah itu diberikan kepada Adam, manusia, bukan kepada Hawa. Itu. Ya. Nah, makanya sewaktu Hawa ditanya sama Tuhan, dia menyalahkan si ular, ya kan? Adam ditanya sama Tuhan, dia menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Sebenarnya kalau kita belajar di situ, kesalahannya siapa? Kesalahan Adam. Kenapa? Kenapa dia tidak mengajarkan istrinya yang benar? Betul. Ya? Makanya hari ini, bapak-bapak, suami-suami, ingat, jangan salahkan istri. Ya, kalau istri memberontak, berarti suaminya tidak mengajarkan yang benar kepada istri. Begitu ya. Kelalaian istri itu tanggung jawab suami. Harusnya begitu. Kalau dari kisah ini ingat ya, karena ketika istri yang nggak ngerti apa-apa, kemudian jatuh ke dalam dosa, sebenarnya itu kesalahan suami. Kecuali istri yang nggak tunduk ya. Istri yang nggak tunduk juga pasti ada sebabnya. Oh, gitu ya. Nah, waktu akhirnya dosa itu masuk ke dalam manusia, nah kita bisa dilihat di situ. Dan sejak itulah manusia kehilangan wajah kemuliaan Tuhan. Oh, itulah konsekuensi pelanggaran mereka ya. Kehilangan citra Allah. Citra Allah dan citra dirinya. Ya, karena wajah kemuliaan Allah itu adalah kita. Sejak semula kita diciptakan sebagai gambaran kemuliaan Allah. Nah, Pak Arief, siapa Adam menurut Alkitab dan apa posisi pentingnya bagi umat manusia? Ini menurut Alkitab. Menurut Alkitab dia adalah bapak dari semua manusia. Bapak manusia. Dia bapak manusia. Nah, jelas bukan nabi. Ya, bahwa konsep kenabian di dalam Islam dan dalam tradisi Ibrani itu berbeda. Juga dalam konsep kenabian dalam tradisi Kristen itu berbeda. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan dia seorang nabi ya, dalam teologi kita dan dalam tradisi iman kita nggak bisa. Ya. Nah, bahwa dia adalah seorang manusia yang akhirnya jatuh ke dalam dosa, ya, dan gara-gara dialah kita yang harusnya tinggal bersama-sama dengan Allah di Firdaus tadi, taman yang indah tadi, di Eden tadi, kita harus keluar dari sana. Ya. Nah, taman Firdaus atau taman Eden itu menggambarkan kemuliaan hadirat Tuhan, sekinahnya Tuhan. Dan kita harus keluar dari sekinahnya. Ya. Itu adalah ruang maha kudus buat kita. Ya. Jadi kalau ini referensi ini juga merujuk kepada kemah Musa dan bait Allah. Ya, bahwa ada ruang maha kudus yang nggak boleh ada cacat di situ. Karena ada sekinahnya Tuhan. Ada hadirat ilahi Tuhan. Ya. Dan itu adalah taman yang indah tadi. Ya. Makanya di dalam kemah Musa, kemah Daud, juga bait Salomo, ya, itu digambarkan. Kita harus bisa masuk ke situ. Pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ya. Taman Eden itu adalah, atau Firdaus adalah gambaran tentang itu, harusnya. Di mana hadirat Tuhan tuh bersama-sama dengan kita manusia. Jadi Adam menurut Alkitab adalah manusia pertama, dan akibat kelalaian Adam, kita keluar dari kemuliaan Tuhan. Bahkan kehilangan wajah kemuliaan Tuhan. Oke. Nah, bagaimana Adam versi Al-Quran, termasuk statusnya sebagai nabi? Ya, dalam versi Al-Quran tadi diceritakan ketika dia jatuh ke dalam dosa, ya, lalu kemudian
karena satu dosa ya. Dia harus keluar dari Firdaus ya, dan dibuang ke dunia. Ya. Nah, di situ Adam berdoa. Dalam surat Al-A'raf diceritakan bahwa Adam itu kemudian berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Karena diceritakan dalam surat itu bahwa surat Al-A'raf ya, bahwa Adam kemudian dianggap durhaka ya, dan dikeluarkan dari keadaannya semula, artinya dari fitrahnya dia ya. Lalu diceritakan juga bahwa Adam akan dihimpun dalam keadaan buta di hari kiamat nanti ya. Lalu dia berdoa, Tuhan, kenapa engkau menghimpun kami dalam keadaan buta? Bukankah tadinya kami melihat? Ya. Nah, dijawab oleh Tuhan bahwa begitulah konsekuensinya ketika buat orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Begitu Nah, ya. lalu kemudian dia berdoa, jika engkau tidak memberi rahmat kepada kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi dia minta rahmat. Ya. Nah, ini penting nih buat dipahamin ya. Nah, jadi buang ya, dan sejak itu ya manusia ya kehilangan kemuliaan Tuhan. Tadinya hidup kekal menjadi menunggu mati. Ya. Ya, gara-gara satu dosa. Ya. Bagaimana kita yang banyak dosa? Satu dosa harus keluar dari kemuliaan Tuhan. Ya. Loh, kita yang banyak bagaimana? Ya. Apakah ada hubungannya hukuman itu dengan statusnya sebagai nabi? Nggak ada. Nabi bersalah, maka hukumannya sangat berat. Sekali lagi ya, konsep kenabian tuh dulu belum ada. Oh, ya. Ya. Dia baru satu-satunya manusia. Ya, berdua lah sama istrinya kan. Ya. Ya, jadi ya memang itu saya pikir kesalah kaprahan pemahaman. Gitu ya. Gitu. Kemudian tentang statusnya sebagai nabi itu ya. 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 Nah, banyak orang muslim menganggap Adam sebagai muslim pertama. Apa maksud klaim ini? Dan bagaimana Kristen menanggapinya? Adam adalah muslim pertama. Apa udah ada agama dulu? Ya, ini makanya yang menarik ya. Kalau ada Adam adalah muslim pertama, berarti ada jin Islam pertama juga tuh. Oh gitu ya. Itu dong, ya kan? Di zaman itu udah pasti ada dong jin Islam pertama kan. Ya, karena ada jin Islam, ada jin kafir ya kan. Harusnya ada. Ya, harusnya ada dong. Kalau ya. Adam adalah jadi, Islam pertama. Iya, ini problemnya nih satu aja. Apakah ini punya arti perumpamaan, parabel, atau itu punya arti harfiah, kata muslim ya. Karena kata muslim itu dari bahasa Ibrani, muslam, artinya sempurna. Oh, muslim, ya, itu sempurna. Ya. Sedangkan ya Adam sebelum dosa, ya mungkin dia muslim, sempurna. Oh, gitu. Ya. Maksudnya tapi itu kan dalam tradisi Ibrani, ya kan? Sedangkan dalam tradisi Islam itu masa mau ngikutin tradisi Yahudi, nggak bisa dong. Iya. Harus punya tradisinya sendiri. Iya dong, nanti dianggap kafir, ikutin al-Yahud, ya kan? Iya. Nah, tapi dalam tradisi Ibrani juga Adam nggak disebut Muslim. Ya, gitu. Kata Muslim itu artinya sempurna, tapi Adam nggak disebut Muslim. Orang dia berdosa ya? Dia berdosa. Gitu. Gitu ya. Dari kata itulah muncul juga kata Salom. Salom artinya damai. Ya, makanya disebut Ursalem. Yerusalem itu dari kata Ursalem. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen menjawab klaim ini, bagaimana dengan sikap kita? Apa hanya tersenyum aja? Atau ya jangan marah-marah. Pokoknya jangan marah-marah. Iya, gitu. Ya, itu mungkin tuh kata yang dipinjam dalam tradisi Ibrani kan, Muslim, artinya sempurna. Gitu. Karena secara urut-urutan historis itu jauh banget ya, baru muncul agama Islam. Iyalah, jauh dari lah. Penciptaan, lalu agama Yahudi, Kristen, baru muncul Islam. Sebenarnya pertanyaannya itu kan, apakah Adam agamanya Islam? Kalau Adam agamanya Islam, Tuhan agamanya Islam dong. Sedangkan yang menulis tentang Adam pertama kali bukan orang Islam. Iya. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya. Pertama kali tulisan itu dalam teks-teks Yahudi. Ya. Kenapa orang Islam ikutin Yahudi? Yang ribuan tahun sudah muncul sebelum ada agama Islam. Ribuan tahun. Iya. Jadi kenapa diikutin ya kan? Kan Yahudi nggak boleh diikutin dong. Kalau ini juga bikin versi sendiri gitu ya. Iya, jadi komunitas sendiri namanya apa? Bukan Adam ya. Agak membingungkan memang. Iya. Nah, dalam Islam Adam dan Hawa berbuat salah, tapi langsung diterima taubatnya oleh Allah.
Ya. Nah, dalam Kristen, dosa Adam berdampak pada seluruh umat manusia. Dosa asal. Nah, Pak Arief, bagaimana kita memahami perbedaan ini? Iya, sebenarnya dikatakan langsung diterima, ya, itu tafsir. Ya, juga karena diceritakan di situ bahwa Adam meminta rahmat. Ya. Dan kita tahu bahwa yang disebut sebagai rahmat Allah adalah Isa Al-Masih. Ya, dalam surah Maryam itu jelas. Ya, rahmat dari Allah. Ya. Dalam surat Ad-Dukhan, semua orang yang berbuat dosa, ya, nggak bisa saling menyelamatkan, kecuali yang mendapat rahmat Allah. Begitu juga dalam hadis tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa amal soleh tidak bisa membawa kita kepada jannah, ya, kecuali rahmat Allah. Dan surah Maryam menyebut rahmat Allah adalah Isa Al-Masih. Ya. Nah, karena ini ditulis setelah kematian Isa Al-Masih, ya, Al-Quran ditulis 500 tahun setelah Isa Al-Masih, ya, bisa jadi ini mengkronikkan peristiwa, ya. Gitu. Jadi kan udah ada penebusan. Tapi sekali lagi ya, kalau kita buka bahwa memang yang diminta oleh Adam adalah rahmat Allah. Karena satu-satunya cara untuk kembali kepada Allah adalah rahmat Allah. Ya. Rahmat itu apa? Ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Ya, ini menarik ya. Kasih sayangnya Allah. Kata rahmat itu makanya dalam teks klasik Arab ya udah dipakai Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan tradisi Islam. Ya, itu tradisi Arab Utara. Bismillahirrahmanirrahim warahul kudus. Ya. Nah, Arab Utara itu beragama apa? Kalau dulu bahasa itu dipakai oleh orang-orang Kristen di Arab Utara. Ya, karena mayoritas Arab Utara itu dulu Siro-Aramik dan juga orang-orang di Urdun, ya, juga orang-orang di Damsyik, yaitu Syria, ya, itu beragama Kristen Ortodoks. Oh gitu. Ya, Ortodoks Syria itu udah ada 300 tahun sebelum Islam. Ya, jadi kata kalau nggak salah Muhammadiyah tuh nggak mau menyebut kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena itu adalah tradisi non-Islam. Non-Islam. Ya, kata rahmat itu artinya adalah kasih sayang. Yang ternyata kemudian diketemukan bahwa itu akarnya dari Arab Utara. Betul. Yang mayoritas beragama Kristen, ya. Ortodoks. Ortodoks. Oh, ya. gitu. Ortodoks Syria atau Ortodoks klasik dulu ya. Karena dulu bahasa Siro-Aramik itu adalah lingua sakra. Lingua sakra itu dipakai sebagai bahasa gereja, ya, seperti bahasa Ibrani oleh orang-orang Ibrani. Ya. Nah, mereka bertutur ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Ya, karena Allah adalah kasih. Ya, itu teks Kristen dipakai sudah duluan, udah lama, jauh sebelum Islam ada. Nah, rahmat itu merujuk kepada Isa Al-Masih. Ya. Karena kasih sayangnya Allah. Ya. Alkitab Perjanjian Baru dalam Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa sungguh besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal. Karena rahmatnya itu adalah kasih sayangnya Allah itu adalah anaknya Allah, adalah Isa Al-Masih. Begitu. Oke, Pak Arief. Ini sangat menarik ya, kalau melihat secara historis dan juga secara teologis, bagaimana mengakui tentang asal-usulnya Adam. Nah, Islam menyebut Adam sebagai khalifah di bumi. Dalam Alkitab, manusia diberi tanggung jawab untuk menguasai dan memenuhi bumi. Nah, Pak Arief, apa makna teologis dari peran ini? Ya, kalau khalif ya, sebenarnya itu adalah wali ya, sebenarnya perwakilan. Ya, tapi dari kata itu kemudian berkembang mengalami penambahan arti ya, perubahan arti, perubahan makna ya, menjadi pemimpin. Sebenarnya kata yang lebih tepat untuk pemimpin adalah amir dalam bahasa Arab ya, tapi khalif itu lebih wakil atau lebih merujuk kepada yang dimintai untuk mengurus, begitu loh ya. Nah, tapi kata itu dipakai setelah Muhammad kemudian meninggal ya. Nah, kepemimpinan itu diserahkan ke penerus, khalifah itu penerus ya. Diberikan kepada penerusnya. Siapa penerusnya? Ya, dipilihlah khalifah pertama, penerus pertama, Abu Bakar Siddiq ya. Lalu meninggal, dipilih lagi yang kedua adalah Umar bin Khattab.
Khalifah kedua. Penerus berikutnya adalah Utsman bin Affan. Umar mati dibunuh, Utsman mati dibunuh. Kemudian terjadilah peperangan di situ dan kemudian dipilihlah Ali, tapi Ali juga mati dibunuh. Gitu ya. Itu konsep khalifah itu akhirnya dipakai, tapi sebenarnya dia punya arti harfiah sebagai penerus. Ya, atau yang mewakili atau yang melaksanakan, ya, pelaksana gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya ketika dikatakan dia adalah khalifah, ya, itu dianggap sebagai yang ngurus bumi nih, misalnya gitu ya, bukan sebagai pemimpin politik, karena khalifah di zaman Muhammad adalah pemimpin politik. Nah, ini yang berbeda ya. Nah, kalau kita itu versi Kristen, ya diberi kuasa, ya itu sebenarnya tugas kita. Keturunan Adam. Iya, ya diberi kuasa untuk ngurusin bumi, menguasai dan memenuhi bumi. Iya, itu ya, itu diberi tugas itu ya. Nah, tapi purpose-nya untuk apa kita diberi tugas itu? Wah, itu yang harus dipahamin sebenarnya. Ya, gitu. Kalau kita menuliskan itu kok, gitu ya. Purpose-nya Tuhan itu ya karena manusia udah jatuh ke dalam dosa ya, tapi tetap ya harus dikerjakan ini. Ya, tugas-tugas ini yang termasuk menguasai itu artinya juga memelihara ya. So iyalah, menguasai kan berarti kan dia juga mengelola, ya, mengelola agar menjadi berkat, agar menjadi perpanjangan tangan fungsinya Tuhan, ya. Makanya ya tugas kita sekarang, ya, gitu. Ini perbedaan antara tugas Adam dalam versi Al-Quran dan tugas Adam dalam versi Alkitab. Ya. Nah, kalau di Islam, Adam jelas dianggap nabi. Mengapa dalam Yahudi dan Kristen tidak? Apa perbedaan mendasar cara pandang ketiga iman ini? Ya, yang pertama tadi ya, konsep kenabian dalam teologi Ibrani, teologi Kristen dan Islam berbeda. Ya, gitu. Nah, yang paling utama adalah ketika di Kristen misalnya, kenabian itu juga bicara tentang fungsi. Ya, fungsi-fungsi kenabian ya. Dan bagaimana Tuhan bekerja ya lewat orang-orang yang diberikan karunia kenabian tadi. Ya, jadi dalam kekristenan itu adalah sebuah karunia. Ya, nah, itu bukannya gelar. Bukannya title gitu ya. Nah, ini penting nih ya, karena memang kalau di Islam akhirnya itu title. Itu bahwa zaman nabi-nabi udah nggak ada lagi. Ya, udah selesai itu nabi terakhir Muhammad. Ya, tidak ada nabi yang lain. Gitu ya. Nah, kalau di kita ya sementara itu karunia kenabian. Ya, karunia kenabian ya. Bahwa ada orang-orang yang diberikan karunia ya untuk bernubuat misalnya ya, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menguatkan sesama ya, untuk bahkan karunia untuk kerasulan juga ada ya, untuk mengabarkan firman ya. Nah, itu yang penting ya buat kita pahamin ya. Kalau di Islam itu bukan semata-mata karunia dan udah nggak ada. Itu title itu. Ya, jadi lebih kepada itu sebagai title. Kristen tadi itu karunia. Nah, apakah di dalam agama Yahudi ada teks Yahudi kuno atau rabbinik yang menegaskan tentang dia bukan nabi? Maksudnya siapa nih? Adam. Oh, teks-teks rabbinik setahu saya tidak menjelaskan tentang kenabiannya dia, nggak ada menulis tentang kenabian dia ya. Tapi menceritakan bahwa dia manusia pertama yang karena dia semua manusia jatuh ke dalam dosa. Hanya itu aja ya, nggak ada title kenabian di dalam diri Adam dari sejak penciptaannya. Nggak ada. Oh ya. Karena di masa-masa itu ya Adam bisa berdialog langsung juga dengan Tuhan. Karena dalam yang paling tua kan yang paling bisa kita jadikan acuan adalah tulisan Ibrani tentang Adam. Betul. Karena di dalam tradisi Yahudi lah ada Adam. Iya. Karena mereka yang menuliskan pertama kali. Iya. Jadi tidak ada penjelasan bahwa saya belum pernah baca. Ya, adalah dia nabi gitu ya. Oke. Nah, mungkin di agama Islam lah dia diangkat jadi nabi. Ya, bisa jadi. Ya. Dan mungkin di Islam lah dia masuk Islam kan. Oh, gitu. Tapi umurnya udah berapa kalau dia masuk Islam ya? Setelah mati baru dia masuk Islam. Ya. Nah, Pak Arif, bagaimana pemahaman ini mempengaruhi pandangan Kristen tentang manusia, dosa, dan kebutuhan akan keselamatan melalui Yesus?
Nah, inilah yang paling penting ya. Karena kita tahu manusia pertama itu membawa kita keluar dari kemuliaan Tuhan. Justru manusia pertama itulah yang gara-gara dia, kita semua kehilangan wajah kemuliaan Tuhan. Gitu. Ya. Tapi lewat Isa Al-Masih lah, kita kembali mengenal wajah Tuhan yang sebenarnya. Dan kita mengenal diri kita. Ini yang paling penting nih. Status kita ini ya direstorasi oleh Isa Al-Masih. Gitu, ya. Jadi ini dua hal nih yang makanya wah menarik ya. Yang satu membawa kita keluar dari kemuliaan Tuhan, tapi yang satu lagi membawa kita masuk ke dalam dan mendapatkan kembali status kita sebagai wajah kemuliaan Adam yang pertama membuat kita berdosa, Adam yang kedua menghidupkan kita, memulihkan hubungan kita dengan Bapa ya. Baik, itu yang Pak Arief berkata ini sangat menarik karena memang terhubung Adam yang pertama dengan Adam yang kedua ya. Dan memang itu adalah ada dalam karya keselamatan Allah terhadap seluruh umat manusia. Nah, digambarkan itu personifikasi sebagai Adam kedua adalah Isa Al-Masih kan. Ya kan? Bukan tentang penciptaannya, tapi justru tentang karyanya. Ya kan? Karena di dalam Islam ada hal tentang bahwa penciptaan Isa Al-Masih sama dengan Adam. Wah, itu yang salah kaprah. Ya, bahwa penciptaannya nggak sama. Tapi hakikatnya justru yang pertama membawa ke dalam dosa, yang kedua membawa keluar dari dosa. Gitu. Ya, mungkin Pak Arief ingin menjelaskan lebih dalam dan lebih jauh dari pemahaman tentang Adam pertama dan Adam terakhir ini ya. Bisa mungkin lewat ayatnya dulu, lalu Pak Arief menjelaskan tentang hal ini. Jadi kalau kita lihat ya bahwa Adam pertama itu menggambarkan jasmani kita, ya, hidup duniawi kita, mewakili kemanusiaan kita kita secara jasmani. Ya. Yang hidup duniawi kita yang cenderung ya apa? Mengikuti keinginan daging kita, sehingga kita jatuh ke dalam dosa ya, dan keluar dari kemuliaan Tuhan. Ya, makanya kita mengklaim diri kita Bani Adam, anak cucu Adam. Ya. Nah, yang personifikasi yang kedua tentang Adam terakhir ya, ini menggambarkan tentang Adam secara rohani, manusia rohani. Yang satu manusia jasmani, yang ini manusia rohani. Ya, manusia rohani ini membangkitkan kita dan memberi hidup yang baru buat kita. Ya, yang jasmani ini bakal habis, ya, mati, dikubur dan punah. Tapi yang rohani ini, Adam terakhir itu adalah Isa Al-Masih, ya. Justru dia yang kemudian menghidupkan kita, ya, karena dia mengajarkan kita hidup dalam roh. Ya. Jadi ada dua gambaran. Yang pertama gambaran kedagingan manusia, yang kedua menggambarkan roh yang menghidupkan kita. Ya. Yang satu akan punah karena mati jasadnya, yang satu akan bangkit di dalam roh. Ya. Dan hidup kekal. Hidup kekal. Nah, ini disebut makanya ada gambaran bahwa Isa Al-Masih adalah Adam terakhir. Ya. Jadi dia yang membalikan kita. Yang satu bawa keluar, yang satu membawa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, makanya jadi jelas berbeda nih nature-nya nih ya. Jelas berbeda ya. Jadi nature-nya Isa Al-Masih sebagai Adam yang terakhir ini ya, yang kemudian membawa kita kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, ini kembali kepada versi Islam. Di dalam versi Islam, Taman Eden adalah stasiun awal manusia di bumi. Sementara dalam Kristen, Eden adalah tempat yang hilang karena dosa. Betul. Apa makna teologis dari perbedaan ini dan bagaimana kita bisa memahami tujuan Allah dalam kedua perspektif ini? Ya, sebenarnya kalau kita merujuk dari tadi makna harfiah pertama dari kata Firdaus ya, taman yang indah ya. Nah, itu merujuk kepada sebuah tempat yang boleh saya katakan tempat yang rohani ya. Firdaus itu ya, Taman Eden itu ya. Nah, jadi kita di sana sebenarnya sudah diberi tugas oleh Tuhan ya untuk apa ya tadi ya, berkuasa terhadap hewan-hewan dan sebagainya ya. Jadi itu sebuah taman yang betul-betul menggambarkan kasih karunia Tuhan. Ya, jadi tidak hanya sekedar tempat transit ya, tapi sebuah tempat di mana ada sekinah Tuhan, ya, ada hadirat Tuhan, ya, yang dijaga oleh para malaikat juga ya. Nah, ada kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, dan kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, di Firdaus itu. Ini perspektif secara Kristen. Ya. Nah, secara Islam boleh orang Islam menganggap itu surga.
Oh, Ya, tapi kata Firdaus surga, itu. Firdaus itu surga, ya. Tapi kata surga itu bukan dari bahasa Arab, ya. Itu dari bahasa Sanskrit. Swarga, ya, artinya. Tapi Sanskrit juga swarga punya makna sebagai tempat yang indah. Ya, secara harfiah, ya. Nah, kata yang dipakai dalam Islam juga selain itu adalah jannah. Ya, jannah, ya, tujuan, ya, gambarannya itu jannah dan Firdaus itu, ya, ada di tempat yang tinggi. Ya, seperti juga gambaran tentang surga dalam Ibrani itu ada di tempat yang tinggi, samayim, ya, sebagai bentuk penghormatan, ya, bahwa dia nggak ada di tempat yang rendah, ya, tapi tempat yang tinggi. Makanya ada kata-kata istilah Adam jatuh. Ya. Adam jatuh berarti dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, sebenarnya itu menggambarkan statusnya dari yang mulia menjadi tidak mulia. Ya, gitu. Nah, jadi ada kesamaan sebenarnya, ya, nggak cuma sekedar tempat transit, ya, tapi juga tempat tujuan, ya, tempat tujuan untuk kita kembali kepada Tuhan, ya. Kalau itu dipersonifikasikan sebagai surga, ya, sebagai surga itu. Nah, itu yang bisa kita pahami, dan bahwa kemudian gimana kita bisa pakai itu sebagai jembatan untuk bisa memahaminya, ya. Kita sepakat bahwa itu adalah taman yang indah, yang tempat kita dulu tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi aslinya kita bukan orang dunia. Ini yang paling penting nih, ya. Aslinya itu bukan, ya. Kita nih aslinya adalah makhluk ilahi. Ya. Di awal penciptaan itu sudah jelas, ya. Iya. Karena Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam. Ya. Nah, sejak semula nih kita nih destinnya sebenarnya sebagai makhluk yang divine. Wah, ini, ya. Tapi karena dosa, ya inilah kita, ya. Iya, inilah kita hari ini. Iya. Ya, tapi semua orang harus memahami bahwa dalam penciptaan kita adalah makhluk yang menjadi gambarnya Allah. Betul. Di dunia. Ya. Dan ini perlu didengar oleh semua makhluk hidup. Ya. Karena ada banyak orang yang nggak percaya kepada Allah. Betul. Ya, ateis. Ya. Dan tidak mencari Allah dalam hidupnya. Tidak memuliakan Allah dalam hidupnya. Kalau ateis malah menggugat tentang penciptaan manusia. Ya. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang ateis, dia seorang microbiologist di sebuah tempat seperti zoo begitu, ya. Dan dia orang Jerman yang sangat saintis lah. Ya. Lalu dia mulai bertanya lebih dulu sebenarnya sebelum saya, ya, tentang kekristenan. Ya. Lalu saya menjawab, ya, dia bertanya tentang waktu. Ya, jadi menurutmu berapa umur bumi? Dia bertanya kepada saya, ya kan? Kenapa kamu tanya begitu? Saya bilang, ya, kalau menurut sains umur bumi sekian juta tahun. Saya bilang itu kan perspektif manusia. Saya bilang, maksudnya apa ukuranmu terhadap waktu? Ya, lalu dia berkata bahwa ya perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya. Lalu bagaimana kalau buminya belum ada, mataharinya belum ada? Siapa yang mampu mengukur waktu? Saya bilang. Ya. Dia terdiam dan lantas apa ukurannya kalau buminya belum ada, mataharinya belum ada? Saya bilang gitu. Dan dia nggak bisa jawab. Apa ukuran waktu kita? Nggak ada. Ya berarti waktu yang kita pakai sekarang, yang kamu bilang umur bumi, itu perspektif manusia kan? Betul, saya bilang. Sekarang kalau buminya belum ada, mataharinya belum ada, manusianya belum ada. Ya. Bahwa kalau kita hanya mampu mengukur perspektif waktu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Ya. Sekarang manusianya belum ada yang ngukur, buminya belum ada alat ukurnya. Saya bilang, berarti berapa umur bumi? Sebenarnya itu status quo, nggak ada umurnya, maksudnya karena nggak ada alat ukurnya, saya bilang. Ya. Yang menetapkan dia Sang Pencipta. Tapi ya, waktu bumi belum ada, matahari belum ada, manusia belum ada, alam semesta udah ada nggak? Ada. Ya, kalau begitu apa ukurannya? Saya bilang gitu ya. Nah, dia nggak bisa jawab kalau dia. Saya bilang makanya, ya. Nah, artinya, ya, kita terlalu sempit. Ya. Untuk ngukur itu aja kita nggak sanggup. Ya, kalau kamu bilang umur bumi sekian juta tahun, itu perspektif kita manusia yang sangat dangkal, saya bilang. Kenapa? Karena kita baru mampu mengukurnya ketika kita ada dulu. Gitu. Nah, di situ lalu dari sekian ada 400 miliar bintang, ya, di galaksi kita. Bayangin ya, galaksi Bima Sakti, 400 miliar. Kenapa hanya ada satu kehidupan di bumi? Sampai hari ini belum ada evidence
tentang kehidupan lain di luar bumi. Iya. Ya, jadi kenapa hanya ada evolusi di bumi, di tempat lain nggak terjadi? Kecuali kisah-kisah tentang UFO. Nah, itu juga masih tanda tanya kan? Jelas ya. Ya kan? Karena ya masih debatable. Iya. Ya, karena arti UFO sendiri artinya unidentified flying objects. Ya, jadi waktu ada Amerika melakukan uji coba drone pertama kali, orang menganggap itu UFO. Karena orang belum tahu apa itu drone. Ya kan? Jadi setelah teridentifikasi, oh itu drone. Ya. Jadi ini semua masih serba, kita nih ternyata nggak mampu. Ya. Bahkan reach out tentang planet-planet aja nggak mampu. Bahkan reach out laut yang ada di kita ini aja, yang 80% kita hidupin ini di bumi ya. Bumi ini kita belum mampu ternyata. Masih terlalu dangkal. Ya, dari situ dia mulai berpikir, menarik deh. Ya, saya bilang, kamu tahu kenapa kita nggak mampu? Ya. Berpikir tentang makhluk Tuhan saja kita nggak mampu, apalagi tentang dia, saya bilang. Ya, jadi ketika orang bertanya tentang manusia pertama, alam semesta, sebenarnya jawabannya sudah ada. Sains nggak mampu menjawab itu. Yang bisa menjawab itu adalah iman kita. Ya, itu yang tentang manusia, apalagi ya, tentang evolusi dan sebagainya. Iya. Semoga teman-teman dari kelompok ateis, agnostik bisa mendengarkan perbincangan kita ya, supaya menambah wawasan, perbekalan yang ada untuk terus diolah gitu ya. Nah, Pak Arief secara pribadi, ketika Bapak masih Muslim, bagaimana pandangan tentang Adam dan Isa Al-Masih? Iya, kalau tentang Adam itu dibawa tentang penciptaan tadi, ya, tentang konsep penciptaan, ya, bahwa ternyata kita nih sebaik-baiknya makhluk, ya, dan ternyata ya kita inilah yang ditakdirkan ya untuk menjadi ahli waris kerajaan surga, ya, bukan para malaikat itu. Makanya setelah saya percaya Tuhan, saya baca firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi malaikat-malaikat? Wah, ngeri banget nih ayat nih. Ya, kita menghakimi para malaikat. Itu di Alkitab ya? Di Alkitab. Ya. Kalau di seberang sana di Islam, kita dihakimi malaikat. Oh, terbalik? Terbalik. Ada ayatnya itu di Quran? Waktu kita mati kita ditanya, man robuka, siapa Tuhanmu? Ya kan? Ya. Apa agamamu? Ya. Di sensus kita, Pak. Ya. Kalau saya mati ditanya malaikat, saya tanya, ente berapa tahun jadi malaikat? Masa masih nggak tahu agama aneh apa? Kemana aja? Udah berapa tahun ente katanya di kiri kanan nongkrong tiap hari, ya? Masa masih tanya? Kalah sama AI. Itu ya. Jadi disiksa oleh malaikat, nggak bisa ya. Malah kita yang akan menghakimi mereka. Ngeri kan makanya. Ya. Justru di Alkitab kita dibuka, kita menghakimi malaikat-malaikat. Tapi jadi masalahnya satu, bagaimana kita menghakimi malaikat-malaikat kalau urusan bayar listrik aja besok susah, gitu kan? Itu yang jadi, ini kita nih, waduh, kalau dibuka Alkitab itu, dahsyatnya minta ampun, ya. Tapi keseharian kita kadang kita nih nggak nyampe, masih bergumul dengan masalah, masih bergumul dengan persoalan sehari-hari, ya. Masih bingung besok bayar anak sekolah bagaimana. Ketika saya ngajar, tidak tahukah kamu akan menghakimi malaikat? Pak, nggak usah jauh-jauh ngomongnya, menghakimi malaikat. Besok bayar sekolah anaknya susah. Tapi lihatlah, ya, luar biasanya Tuhan. Ya. Makanya ketika teman-teman kita tahu nih nature kita ya, nature kita sebagai gambaran kemuliaan Tuhan. Ya, urusan hal kecil-kecil itu harusnya udah kelar bagi kita. Bagaimana kita menghakimi malaikat kalau kita belum mengampuni orang? Nggak bisa. Nggak bisa nih. Ya. Kita masih bersungut-sungut. Nggak bisa. Kita menghakimi malaikat. Wah, ini dahsyat makanya. Ya. Tapi di situ kita belajar status kita ternyata. Statusmu tuh loh. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Status kita itulah sebagai gambar kemuliaan Tuhan. Ini bawa saya flashback lagi ketika dalam surat Al-A'raf, surat Al-Hijr, malaikat bersujud kepada Adam. Waduh. Bagaimana mungkin malaikat bersujud kepada manusia? Sebenarnya sih nyambung tuh ya. Itu bahwa makanya. Kita akan menghakimi malaikat. Betul. Tapi di tengah jalan hilang tuh teksnya. Ya.
Makanya saya dibuka ini, wah ini dahsyat ya sebenarnya ya. Bagaimana Tuhan itu buka nih kepada kita kebenaran. Ya. Harus ngerti purpose-nya itu ada lebih besar lagi. Makanya Isa Al-Masih bilang, Yesus bilang, kalau kamu nggak menyelesaikan perkara kecil, kamu nggak bisa dapat perkara besar. Ya. Artinya hal-hal kecil pun kita udah harus kelar. Ya, agar ada hal besar menghakimi malaikat-malaikat itu bisa kita ambil. Ini supaya semua yang mendengar eling gitu ya. Betul. Siapa kita sesungguhnya. Dan hanya kita jadi ahli waris kerajaan sorga. Itu yang malaikat-malaikat yang jatuh itu yang mau ambil alih. Ya. Dalam kitab Yesaya disebut, aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Aku hendak mengatasi bintang-bintang. Aku hendak. Ada 5 atau 6 aku. Ya. Makanya kalau hari ini kita masih ngomong, aku nih loh, aku. Jangan-jangan kita sama tuh malaikat jatuh. Akunya yang menonjol. Ya, tapi Yesus ngajarin kita, Bapa, jika cawan ini bisa berlalu dariku, jadikanlah. Tapi jadilah kehendakmu. Dia berdoa bukan kehendaknya dia yang jadi. Dia nggak merujuk ke akunya dia, tapi jadilah kehendak. Ya, your will be done, not my will. Jadi keakuan itu harus bisa dikalahkan. Karena itu dekat dengan iblis, keakuan. Nah, Pak Arif, ini pertanyaan terakhir nih. Sekarang setelah mempelajari Alkitab dan mengenal Yesus, bagaimana Bapak melihat hubungan kisah Adam dengan karya keselamatannya Yesus? Oh iyalah, makanya dari Adam itulah kita kehilangan wajah kemuliaan Tuhan. Dan hanya lewat Yesus kita menemukan kembali wajah kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab juga menulis bahwa wajah asli kemuliaan Tuhan itu adalah nampak pada wajah Kristus. Ya. Jadi sejak semula kita sebenarnya diciptakan segambar dan serupa Kristus. Ya. Tapi karena kita jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan wajah kemuliaan Tuhan. Yaitu adalah wajah Kristus dalam diri kita. Makanya semua yang sudah percaya di dalam dia, kamu adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Ya. Semuanya sudah berlalu nih. Yang baru nih udah harus hidup baru di dalam Kristus. Ya. Kelahiran baru itu menjadi titik awal ya. Kristus. Inilah kebangkitan roh kita. Ya, inilah peran Kristus. Ya, kalau Adam membawa kita secara jasmani, dia membangkitkan kita. Kristus membangkitkan kita secara rohani. Ya. Agar kita semua metamorf, ya, bermetamorfosis, segambar dan serupa Kristus. Wah, ini dahsyat sekali ya. Personifikasinya. Ya, dia adalah gambar dan rupa Allah. Ya, kemuliaan Allah dan nampak pada Kristus. Ya, dan kita sejak semula segambar dan serupa Kristus. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Waduh, dalam kitab Yesaya disebutkan. Waduh, jadi, wah, ini rahasia ilahi. Yang harus disampaikan ke semua orang. Karena si iblis mau mencuri, membawa kita keluar. Seperti waktu Yesus mengutus Paulus. Dia mengatakan, aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Mengeluarkan mereka dari gelap kepada terang. Dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Minaz zulumati ila nur, wasultanan iblisan ilallah. Waduh. Jadi kita lagi bertarung melawan kuasa gelap. Ya, pengajaran-pengajaran yang membawa keluar dari Kristus itu membawa keluar dari terang kepada gelap. Ya. Sementara tugas kita merebut mereka dari kegelapan kepada cahaya. Minaz zulumati ila nur. Ya. Dari gelap kepada terang. Ya. Ini yang harus kita kerjain. Karena sebenarnya kita ada dalam situasi perang. Perang melawan kuasa gelap. Secara rohani kita ada dalam peperangan ya. Peperangan rohani ya. Ya, karena tidak melawan darah dan daging lagi. Betul. Tapi melawan kuasa-kuasa roh.